Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sudah menyaksikan kan cerita Nabi Adam versi pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan cerita Nabi Adam yang berikutnya ya. Berkembangnya Bani Adam. Karena diturunkan ke bumi di tempat yang berbeda, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa saling mencari. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Adam alaihissalam pergi ke sebuah tempat yang telah ditentukan sebagai tempat untuk melakukan ibadah. Tempat itu saat ini dikenal sebagai kota Mekah. Kemudian, Nabi Adam alaihissalam dibimbing oleh malaikat untuk pergi menuju Mekah. Tak jauh dari Mekah, terdapat sebuah tempat di mana Hawa mulai berjalan mendekat ke arah Nabi Adam alaihissalam. Tempat tersebut kini dinamakan Musdalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kembali Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di tempat yang sekarang disebut Jabal Rahmah yang ada di Arafah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan keduanya, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dapat hidup bersama di bumi. Mereka lalu dikaruniai sepasang anak kembar. Anak laki-laki diberi nama Qabil, sedangkan yang perempuan diberi nama Iklimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kembali mengaruniai mereka sepasang anak kembar yang diberi nama Habil untuk laki-laki dan Labuda untuk perempuan. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa terus dikaruniai keturunan sampai akhirnya mereka memiliki 40 orang anak yang terdiri dari 20 pasang kembar laki-laki dan perempuan. Dari keturunan Nabi Adam alaihissalam atau Bani Adam inilah kemudian lahir umat manusia sampai hari ini. Karena itu Nabi Adam alaihissalam mendapatkan gelar Abu Bashar, bapaknya manusia. Saat Qabil, Iklimah, Habil dan Labuda telah dewasa, Nabi Adam alaihissalam bermaksud menikahkan Qabil dengan Labuda serta Habil dengan Iklimah. Qabil tidak menyetujuinya. Nabi Adam alaihissalam lalu menyuruh Qabil dan Habil untuk mempersembahkan kurban. Siapapun yang kurbannya diterima berhak menikahi Iklimah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban Habil, kambing gemuk dan bagus. Penerimaan kurban tersebut ditandai dengan turunnya api yang menyambar kurban Habil dan membiarkan kurban Qabil hasil panen yang buruk. Diterimanya kurban Habil menimbulkan kebencian di hati Qabil sehingga setan berhasil menghasutnya untuk menyingkirkan Habil. Hasutan setan membuat Qabil memukul kepala Habil hingga ia meninggal dunia. Meninggalnya Habil membuat Qabil menyesal dan kebingungan harus melakukan apa terhadap jasad Habil. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus 2 ekor gagak yang saling menyerang sampai salah satunya mati. Gagak yang hidup kemudian menggali tanah dengan cakarnya lalu mengubur gagak yang mati. Dengan melihat kedua gagak itulah Qabil mendapatkan pelajaran untuk menguburkan jasad Habil. Setelah melakukan itu, Qabil pergi meninggalkan keluarganya. Meninggalnya manusia pertama. Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam akan meninggal, ia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku ingin sekali makan buah surga." Mereka pun pergi mencarikan buah surga untuk sang ayah. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan para malaikat yang membawa minyak wangi dan kafan dari surga. Malaikat bertanya, "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian mau dan apa yang kalian cari?" Mereka menjawab, "Bapak kami sakit dan ingin makan buah dari surga." Malaikat berkata, "Pulanglah kalian, karena ajal ayah kalian telah tiba." Setelah malaikat tiba, Hawa segera memeluk Nabi Adam alaihissalam dan ia berkata kepada Hawa, "Biarkan aku pergi bersama malaikat, karena aku diciptakan lebih dulu darimu." Malaikat segera mencabut nyawanya, memandikannya, mengkafaninya, memberi wewangian kepadanya, serta menguburnya. Kemudian mereka berkata, "Wahai anak-anak Adam, ini adalah aturan buat kalian." Jejak-jejak Nabi Adam. Kisah kehidupan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di bumi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan 2 tempat yang berkaitan erat dengan umat Islam, yaitu Arafah dan Musdalifah. Kedua tempat tersebut menjadi lokasi penting dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Setiap tahun, tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, jutaan jemaah haji memadati Arafah untuk melakukan wukuf, berdiam diri dan berdoa. Di Arafah terdapat sebuah bukit bernama Jabal Rahmah. Di atas bukit tersebut dibangunlah sebuah monumen yang menandakan tempat pertemuan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Monumen ini menjadi salah satu tempat yang dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Setelah melaksanakan wukuf, jemaah haji pergi menuju Musdalifah untuk melaksanakan mabit atau bermalam. Selain untuk melaksanakan mabit, jemaah haji juga mengunjungi Musdalifah untuk mengumpulkan batu kecil yang akan digunakan saat melempar jumroh.
Nah, itu tadi cerita Nabi Adam sudah selesai ya teman-teman dan adik-adik semua. Nantikan episode-episode berikutnya dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.